Hasilnya mantap ya, mesin gak getar, air aman ya, nggak ada gelembung-gelembung udara. Nanti kita ganti sama air coolant ya. Gas responsif, nggak ada pincang-pincang lagi. Nah, kayak gini misalkan masuk nih 15, itu bisa aman ya. Kemudian sebelahnya lagi masuk misalkan 20, itu nggak apa-apa, aman. Dicolok misalkan di sini masuk 35, kemudian yang sebelahnya di sini ada 28, tuh nggak apa-apa ya. Yang penting mendekati, itu artinya toleransi ya. Oke, kemarin di nomor 3 ya di sini ya. Ya, coba Alhamdulillah ya. Sekarang ada di 9 ya. Kemarin kan stuck ada di 4 bar ya. Sekarang ada di 9. Nomor 4, yuk. Sama ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, tentunya di segala bidang urusan aktivitas keseharian kita ya. Oke, kali ini kita lanjutkan video yang Avanza yang patah sepi kruk as itu ya. Nah, ini sedang proses penyekiran di bagian valve intake ya. Karena kemarin ini kan si unit ini dikerjain orang ya, di bengkel seseorang, dibongkar, diganti bagian valve X-nya semua 8 biji ya. Nah, setelah dipasang ternyata mobil masih pincang, nggak bertenaga. Terus si owner mungkin pusing ya, karena hampir habis 5 juta ya. Setelah dipasang katanya ini harus ganti koil, busi, kemudian diganti timing chain, masih kayak gitu ya. Itu karena salah analisa. Nah, kenapa waktu sebelum pasang kenapa nggak dicek dulu untuk bagian valve intake-nya? Meskipun banyak yang bilang rata-rata kalau misalkan spi kruk as atau poros engkol Avanza patah itu rata-rata di bagian valve X yang bengkok ya. Tapi kalau di Andika Motor kita babat semua ya, kita bongkar semua, kita cek semua, baik dari keolengannya, kemudian apa namanya, kebocorannya kita bongkar semua, kita rapihin semua, sehingga nggak terjadi kegagalan ya kayak di unit ini. Setelah kita bongkar ternyata di bagian valve yang nomor 3 intake itu dua-duanya bengkok, bocor parah. Seharusnya sebelum dipasang mereka itu cek dulu ya. Nah, bukan rempes-rempes lagi ya, bocor ya. Nah, ini sedang kita lakukan penyikiran, kita ganti 2 biji ya, yang baru nih. Yang baru ini harus kita ukur dulu uh, tinggi ininya nih, batang ininya ya. Kalau misalkan beli valve yang baru. Karena untuk Avanza, Xenia, Grand Max, Luxio, Terios, Ras, nah itu harus hati-hati ya. Cara skir klepnya juga berbeda. Jangan terlalu lama. Karena apa? Karena untuk valve sejenis unit ini tuh nggak bisa di setel ya. Untuk valve clearance-nya, ya tergantung di valve letter-nya itu, di botolannya itu ya, tergantung pada kode-kodenya masing-masing, nomor-nomornya masing-masing ya. Untuk standarnya intake di 18, kemudian X itu di 32. Misalkan 18 nggak dapat, 15 bisa. Kemudian di 20 bisa ya untuk intake. Kalau misalkan di X 32 nggak dapat, bisa di 28 3 iya 28 ya. Kemudian untuk ke atasnya bisa 35 seperti itu ya. Tapi kalau untuk 40 ke atas itu stuck ya. Dan jangan terlalu renggang juga, terlalu rapat juga nggak boleh. Kayak ini prosesnya ini nggak boleh lama-lama ya, asal sepintas, asal bersih aja di bagian permukaan sininya nih guys. Terus nanti setelah bersih rapi, kedua-duanya kita pasang noken asnya, kita ukur ya. Untuk intake kita ukur kembali, kalau misalkan udah dapat di 20 atau 15 itu
aman untuk kita lanjutkan ya, masih aman ya. Oke, nanti kita lanjut, kita ukur dulu guys. Untuk mempersingkat durasi, jadi cara kita scare valve Avanza, Xenia, Terios, Grand Max, Luxio, Ras ya, pokoknya yang menggunakan valve lifter kayak gini nih ya. Nah ini diusahakan sebelum kita menginstal ke unit, kita ukur dulu semua ya. Caranya pasang dulu si camshaft atau noken as, dikunci semua, terus diukur. Diukur satu persatu ya. Satu lubang diukur. Meskipun nggak mengikuti standarnya kan untuk intake itu kan 18, kemudian X atau API itu 32, 18 kita bisa pakai 20, ke bawahnya bisa pakai 15 ya untuk setelan valve-nya ya. Nah, kayak gini misalkan masuk nih 15, itu bisa aman ya. Kemudian sebelahnya lagi masuk misalkan 20, itu nggak apa-apa aman. Kemudian yang di X-nya misalkan 32, ke atasnya 35, dicolok masuk kayak gini nih. Dicolok misalkan di sini masuk 35. Kemudian yang sebelahnya di sini ada 28, tuh nggak apa-apa ya. Yang penting mendekati, itu artinya toleransi ya. Toleransi itu 3 ya. Misalkan dari, kalau bagusnya sih 2 ya. Misalkan 18 jadi 20, kemudian ke bawahnya jadi 16 atau 15 itu masih aman. Tapi kalau 40 ke atas untuk X itu udah stuck. Kemudian untuk in sampai 13 atau 12, apalagi 10 itu stuck ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi sebelum kita pasang ke unit, karena ini udah melakukan penggantian valve yang baru, kemudian sudah kita skir juga, diupayakan dicek semua kebocorannya ya menggunakan bensin ya. Tiap lubang semua ya, baik in maupun X. Karena ini korban kemarin bekas seseorang, bekas mengganti valve karena patah valve ya. Sebelum dipasang dia nggak dicek dulu kebocorannya. Ternyata di valve bagian intake nomor 3 itu valve-nya oleng. Seperti itu guys ya. Diupayakan untuk dicek dulu. Oke, nanti kita pasang ke unit. Bagaimana cara pasang baut cylinder head, kemudian top timingnya, kemudian kekencangan baut camshaftnya yang aman. Cylinder head sudah terpasang ke unit ya. Tadi lupa cylinder head, packing cylinder head, maksudnya tadi nggak diperagain cara pasangnya. Kita cukup oles-olesin pakai oli atau kalau pakai lem gasket ya, khusus lem cair itu ya. Nah jangan lupa di ujungnya dikasih lem sealer di ujung depan ya, sampai sini nih, sampai mentok ke sebelah kanan ya. Nah tujuannya supaya nggak ada kebocoran, nanti bingung kalau misalkan ada kebocoran dari sini nih, dikira dari switch oli ternyata dari sini, jadi kerja 2 kali. Nah terus cara mengencangkan bautnya, ini mulai dari tengah ke sini, terus ke sini, pokoknya melingkar seperti obat nyamuk ya, melingkar seperti obat nyamuk. Mulai dari 3 kgm, kemudian dari 14 dulu ya, dari 14 dulu atau dari 2, kemudian loncat ke 4, nanti terakhir di 5,5. Maksudnya gini, mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5,5, terakhir 6 ya. Bisa juga terakhir pakai sistem derajat ya. Sistem derajat, sistem putar derajat ya. Bisa juga ya. Yang penting presisi dan nggak mengikuti spesifikasi pabrikan pun nggak apa-apa, karena ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Karena kan bautnya baut bekas, kecuali baut baru ya. Kalau baut baru oke, kita mengikuti standarisasi pabrikan. Tapi nggak mengikuti standar pabrikan, kita sering lakukan trik kayak gini menggunakan 6 kilogram, kemudian 6,5, yaitu nggak apa-apa, aman ya,
aman dan sampai sekarang pun belum pernah ada masalah. Yang penting kita menggunakan packing yang model cling reed atau asbes. Insya Allah aman guys. Nah ini cara menggunakan kunci torsinya ya. Ini di berapa kilo ah? Di 2,8 dulu. Nah kalau udah bunyi klik gitu udah ya, pindah lagi. Dan seterusnya ya, seterusnya 2,8 dulu semua ya. Triknya trik melingkar kayak obat nyamuk. Kesini ya. Oke, sudah terpasang semua ya. Sudah dikencangkan semua bautnya. Mulainya dari sini nih, dari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 baut. Untuk kekencangannya mulai dari 2,8 loncat ke 4 kemudian ke 6 kilo atau terakhir sistem derajat ya. Oke, untuk ini kan ada spi pancong yang kemarin patah itu ya, spi crankshaft atau poros engkol. Diupayakan dilem dulu bawahnya nih. Dilem dulu bawahnya, terus bawahnya ditutup ya. Ditutup supaya nggak ada yang jatuh ke karter karena kita kan nggak buka full ya. Untuk menghindari atau mengantisipasi ada benda yang jatuh ke karter. Oke, kita lem dulu sambil tunggu lem ini apa namanya? Spi kering ya. Baru nanti kita pasang noken as kemudian top timing. Oke, selanjutnya kita pasang timing chain atau rantai keteng ya. Nah ini titik topnya yang ini nih. Untuk in sejajar dengan warna kuning yang ini ya. Kemudian untuk X sejajar juga, ke bawahnya nih ada di sini nih. Ada di sini nih, tuh titik ya. Titik ini nih. Kelihatan nggak guys? Nah titik ini ya. Dia posisinya harus di tengah-tengah kayak gini nih. Kita putar dulu ya. Posisinya dia harus kayak gini nih. Sebentar, susah ya sendirian ya. Bentar guys. Nah posisinya dia harus ada di tengah-tengah kayak gini ya. Nah titik ini nih. Titik ini harus di tengah-tengah sini. Ini kan kuningnya ada 2 tuh. Oke, tengah-tengah sini ya. Jarak rantai kuning ini ke sini ada 40 ya. Ada 40. Nah, yang kalau misalkan udah ngetop, yang atas sudah pas, kemudian yang X juga udah pas, yang ini udah pas, baru kita pasang rel yang di sini ya. Yang di sebelah sini dulu, kemudian pasang rel yang di sini nih, yang di sebelah kiri dan tensioner. Oke, lanjut guys. Nanti lanjut ya. Oke, sudah terpasang ya. Nah, ini top yang ini yang intake, kemudian ini yang X, kemudian di bawah ya. Tuh, pas tengah-tengah ya, antara kuning dan kuning. Ini yang ini nih. Titik ini di tengah ini ya, antara kuning dan kuning. Tensioner sudah terpasang dan kliknya alhamdulillah cuman ada berapa klik ya. Sebentar. 1, 2, 3 ya. Karena kita menggunakan timing chain yang baru, kemudian relnya juga yang baru ya. Pastikan semua baut-baut itu sudah kencang. Nih baut ini, kemudian baut yang 3 dicek lagi, baut rel ini nih, terus baut ini nih, yang bawah ya 2, baut 10 ya. Pastikan semuanya kencang, kemudian yang ini nih baut 12 dan baut tensioner. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya. Dan pasang
catokan yang ini hati-hati nih. Ini sering sekali banyak yang patah ya, pasang catokan yang ini nih, yang depan ya, karena nggak pas sama ininya nih. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Oh, lupa satu lagi guys, ini nih, ini gigi reduktor ya. Nah ini D itu depan ya, ada yang F itu front ya. Pastikan, sebentar, senternya dulu ya. Pastikan sepi ini sudah terpasang dengan rapi ya. Harus dikasih lem ya. Tadi kan di awal dikasih lem dulu supaya lemnya kering ya. Nah ini D di depan ya, jangan kebalik. Kalau di Honda itu F, sama sih, D itu depan, F front ya, depan juga ya. Nah kayak gini ya. Nah ini untuk ini pompa oli, kemudian ini oil jetnya ya, oil jetnya. Terus ini kan ada 3 nih, seal tengkoraknya sekalian diganti, apalagi yang PPTI ya. Dan unit ini bukan VVTi K3DE ya, kalau PPTI K3VE. Pokoknya dicek semua baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, nggak dikencangkan, berbahaya. Oke, ini cara lem cover valve-nya ya. Cover timing chain kayak gini ya. Bulat kayak gini, jangan pakai telunjuk ya. Posisinya harus ada di dalam baut ya. Jangan keluar melingkar ke luar baut. Nanti bisa keluar oli dari ulir baut atau drat baut ya. Nah, untuk seal ini nih, untuk seal ini dilem yang dalamnya aja supaya nggak jatuh waktu pemasangan ya. Oke, kita lanjut pasang cover timingnya dulu. Lanjut guys, sekarang tinggal pengencangan baut fully crankshaft ya, atau baut fully poros engkol. Ini wajib ditorsi ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin kendor, kemudian oglak pulinya patah ke spi ya. Udah, itu berapa kilo? 4. Mulai dari berapa tadi? 2. Mulai dari 2 pindah ke 4, terus pindah ke 5,5. 5,5 udah pindah ke 8 langsung. Oke, selanjutnya 8 kilo ya. Up. Coba 12. Oke, ini yang terakhir ya, 12 kilo ya. Karena standarisasinya 12,02 ya. Terus. Nah, udah bunyi ya, udah aman ya. 12 kilo untuk kekencangan baut poly crankshaft atau baut krek as poros engkol ya. Oke, untuk selanjutnya kita tes kompresi sebelum kita pasang, intake sebelum kita rapikan semua. Kita tes kompresi kemarin gagal di nomor 3 di sini nih ya. Oke, sebelum kita melakukan tes kompresi, dipastikan wiring atau kabel aman, nggak ada yang konslet ya. Sebelum kita start untuk tes kompresi, dibiasakan kita putar dulu searah jarum jam ya, agar si timing chainnya dia nggak kendor, dan si tensionernya dia udah berfungsi ya. Nah sekarang kita lanjutkan tes kompresi. Diupayakan supaya wiring atau kabel aman ya. Yang penting si kring atau fuse ECU, fuse EV itu dicabut dulu. Oke, kemarin di nomor 3 ya di sini ya. Ya, coba. Alhamdulillah ya. Sekarang ada di 9 ya. Kemarin kan stuck ada di 4 bar ya. Sekarang ada di 9. Nomor 4, yuk. Sama ya. Oke, nomor 2, yuk. Oke, nomor 1, yuk. Alhamdulillah ya. Sekali lagi nomor 3, yuk. Oke, full ya, mantap. Jadi kerja kayak gini kita cek dulu sebelum kita rapihkan. Nah sekarang tinggal perapihan, nanti dilanjut pas udah hidup ya.
Oke guys, sudah rapi ya. Tinggal pemasangan filter udara, kemudian ini lagi isi air ya. Isi airnya di blading di sini nih, dibuka dulu nih. Ininya dilepas dulu ya. Agak teduh ya, habis hujan. Oke, sampai keluar kayak gini ya. Sampai keluar kayak gini, si anginnya harus benar-benar keluar ya. Terus isi terus. Kalau misalkan udah nggak ada angin, baru ditutup. Terus. Nah, ini kan udah bersih tuh kan. Udah bersih, kasih lagi, kasih lagi. Udah bersih, tinggal kita tutup langsung ya. Kayak gini nih. Kayak gini ya. Jangan dulu ditutup, nanti kita start dulu ya. Oke, kita start awal ya. Kita perhatikan dulu engine check, kemudian aki, kemudian oil control ya. Kalau oli sih tadi udah di start kosong ya, sebelum kita merapihkan sambil tes kompresi. Alhamdulillah untuk unitnya mudah hidup, engine check nggak nyala, dan nggak pincang lagi ya. Nah inilah kerja kita ya, jadi pelan-pelan, dihayati, teliti, telaten, sabar, diurut pelan-pelan ya, diurut pelan-pelan, dianalisa, karena kepincangan itu penyebabnya banyak, bisa dari pengapiannya, koil yang bocor, koil mati, busi lemah, kompresi bocor, atau nggak ngetop ya. Oke, alhamdulillah sudah stabil, nggak pincang. Kalau pincang kelihatan ya dari setir nih, goyang. Ini enggak ya, alhamdulillah. Coba nanti kita lihat ke depan. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Sebelum kita hidupkan, diusahakan ini jangan dulu ditutup ya. Kita cek dulu, siapa tahu ada gelembung-gelembung udara karena kegagalan di bagian packing head atau packing gasket ya, gasket. Nah, kalau misalkan udah aman, nanti kita matiin, kita tutup ya. Oke, untuk tenaganya respon, kemudian mesin nggak getar ya, alhamdulillah. Pokoknya jos. Kerja harus kayak gini guys ya. Pelan-pelan, dihayati, teliti, telaten, sabar. Di apa namanya? Dicari, ditelusuri, kemudian menggunakan skill juga ya. Pincang itu dari mana? Pincang itu kan seperti yang tadi saya jelaskan, banyak sekali penyebabnya, mulai dari pengapian, dari koil yang bocor, koil mati, kemudian busi yang udah lemah, busi yang udah mati, kompresi, dan sebagainya. Oke, untuk OCP valve juga kita ganti. Fungsinya apa OCP valve? Untuk membuang gas buang yang yang masuk ke ruang bakar dari sela-sela ring seher agar kembali terbakar ke ruang bakar dan meminimalisir gas buang yang tidak bermanfaat, juga gas buang yang beracun. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.